wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan yang sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, kita bisa bangun untuk sholat subuh, kemudian kita bisa datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Itu adalah nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah doa yang tiap hari membaca, Nabi membaca sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu, yang pertama diminta kepada ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok tiap hari Nabi minta ilmu yang bermanfaat? Karena memang kita membutuhkan ilmu dalam kehidupan ini. Kita bisa tahu yang halal sama yang haram dari mana? Dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau minta wa amalan mutaqabbal wa rizqan thayyiban, minta rezeki yang thayyib. Karena seorang muslim kalau dapat rezeki yang haram, maka neraka yang lebih pantas buat dia. Tidak cuma asal cari rezeki, tapi beliau minta rizqan thayyiban. Yang ketiga yang beliau minta adalah amalan mutaqabbal, amalan yang diterima. Karena tidak semua amalan diterima. Ada orang yang beramal sampai akhir bulan dia bekerja, tapi ternyata nggak dapat gaji. Kenapa? Karena salah amalan. Bosnya marah. Seperti umpamanya ada orang yang dapat tugas dari perusahaan bikin gelas, disuruh bikin gelas yang bening kayak gini. Ternyata dia bikin gelas yang warnanya pink, karena menurut dia ini lebih bagus. Ketika diserahkan ke perusahaan, kata perusahaan, bawa pulang, saya nggak pesan kayak gini. Iya. Begitu pula kita bisa jadi beramal, ternyata nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang sholat aja, fawailul lil musallin, celaka, sholat jalan. Kalau yang nggak sholat jangan ditanya, yang sholat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka kita di pagi ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulina habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang entah berapa kali kita baca salawat buat beliau. Banyak di antara kita yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan bersalawat kalau ternyata dia belum kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang salawat itu karena cinta. Kalau kita sudah cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang diminta oleh Rasul kita. Kita ini kalau cinta sama orang, dengan kita amanah, cinta sama orang, subhanallah.
melihat sandalnya orang yang kita cintai, sandalnya. Umpamanya ibu-ibu datang ke masjid, suaminya berangkat duluan. Melihat sandal suaminya, ya Allah, suamiku ada di sini. Ya, apalagi kalau cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang mau curhat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ukfirus salata alaih. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini banyak bersalawat untukmu, banyak aku bersalawat untukmu. Fakam aj'al laka min salati. Dari salawat yang aku baca itu, berapa banyak sih yang harus aku tujukan untukmu? Dari doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah, berapa persen yang aku berikan untukmu, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya, terserah engkau. Karena Ubay adalah orang bebas, orang merdeka. Mau berapa kali bersalawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kebebasan. Lalu Ubay mengatakan, lupa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kalau seperempat doaku isinya salawat untuk? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masyidda fa in zidda fa huwa khair. Terserah. Tapi kalau kau tambahkan, itu lebih baik. Tapi Ubay mengatakan, idan nisfa. Kalau itu setengah, separuh doa-doa yang kupanjatkan isinya salawat untuk kau, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khair. Terserah engkau. Tapi kalau kau tambahin, itu lebih baik. Akhirnya Ubay mengatakan, dulu saya, gimana Rasul kalau 2/3? Terjadi tawar-menawar antara seorang kekasih dengan kekasih. Seorang Ubay yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berbicara dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul SAW? Masih, terserah engkau. Mau 2/3, mau 1/4, mau setengah, mau 2/3, terserah engkau. Tapi kalau kau tambahin, itu lebih baik. Akhirnya Ubay tidak punya pilihan. Kata Ubay bin Ka'ab, yang mengatakan, idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu Rasul, semua doaku isinya salawat buatmu. Semua doa. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ubay, idzan, kalau itu yang kau lakukan, tukfahammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Kalau itu yang kau lakukan Ubay, maka segala kesusahan, segala kegundahan, segala kegalauan itu akan dihilangkan dari hati. Akan hilang dari hati kita. Itu di dunia namanya kebahagiaan dunia itu apa sih? Kita nih doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih kebahagiaan dunia? Bapak-bapak, ibu-ibu nih yang biasanya mencari kebahagiaan. Apa sih artinya kebahagiaan? Banyak duit, rumahnya mewah, mobilnya Masya Allah. Belum tentu. Tidak sedikit orang yang banyak duitnya gak bisa tidur. Bisa dibayangkan. Tukang becak. Nggak tahu, saya di Semarang kok jarang melihat tukang becak. Karena jalannya melayang gunung ya. Saya ngomong kemarin, ini kalau ada tukang becak, waduh, gimana naik gunung gitu. Kalau turunnya nggak apa-apa, aman gitu. Kalau naiknya, tukang becak di atas becaknya duduk sebentar tidur ya. Bisa mengantuk ya, Masya Allah. Ada orang yang duitnya bertumpuk-tumpuk di atas kasur yang mewah, sampai hampir subuh nggak bisa tidur kecuali minum obat tidur.
Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu nih suatu kedamaian yang kita rasakan di dalam hati. Itu kebahagiaan. Dan kita kalau minta Rabbana atina fid dunya, ingin bahagia di dunia, banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan tukfa hamma, selesai itu, Allah hilangkan itu kegundahan dari hati. Yang kedua, pahala yang akan diberikan kepada orang yang banyak berselawat. Wa yaghfirullahu laka, dosa-dosamu diampuni. Itu fil akhirati hasanah, dosanya diampuni, masih surga. Maka dengan banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jalan, kita lagi bekerja, memain kerja. Ada orang yang bekerja, kerjanya nunggu. Dia nunggu aja. Ada yang nunggu SIM, pencet. Biasanya ngapain? Sambil menunggu main game. Diganti sambil menunggu bersabar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ibu-ibu yang bisa kerja di dapur, kerjanya seorang wanita itu rata-rata ya nunggu apa? Nunggu anaknya bangun, nunggu anaknya pulang sekolah, nunggu suaminya pulang kerja, nunggu masakan matang, nunggu ngantuk. Isinya nunggu semua. Ya sudah sambil goreng, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Sambil ngisirin anaknya. Ada ibu-ibu yang masya Allah telaten cari kutu anaknya. Bismillah sambil sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Dapat satu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu sebanyak kutu yang didapat sholawat kita. Nah, kita harus tahu Nabi itu tidak butuh dengan sholawat kita. Nggak butuh sama sholawat kita. Kenapa Nabi nggak butuh? Kita yang butuh dengan sholawat itu. Karena Allah Jalla Jalla menciptakan langit 7 lapis. Itu sudah bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat isya, yang jumlah mereka tak terhingga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqatis samaa wa huqqalaha an ta'id ma min mawdi'i shibrin aw mawdi'i arba'i asabi illa wa malakun sajid." Kata Rasul SAW, langit itu merintih. Dan pantas langit itu merintih. Tidak ada satupun tempat di langit seluas sejengkal atau 4 jari. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud. Seluruh malaikat Allah itu bersolawat buat Rasul SAW. Terus buat apa solawat kita? Kita yang banyak dosanya, yang kita sering lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat buat Nabi. Lalu Allah mengajak kita untuk tenggelam dalam salawat Allah dan salawat Rasul dan salawat malaikatnya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau kita baca di Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," berhenti. Dengarkan. Kalau enggak punya Quran terjemahan, cari Quran terjemahan. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan buat kita. Dan di dalam Al-Quran ada 89 panggilan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sering baca Al-Quran, tapi cuma asal baca. Sekarang kalau ketemu ya ayyuhalladzina amanu, berhenti. Ada apa Allah panggil aku? Untuk apa aku dipanggil sama Allah? Karena kita tahu itu Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada hambanya. Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Al-Quran ini surat cinta, petunjuk dan hidayah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman gak usah dengarkan. Silahkan ngobrol. Silahkan berbuat terserah engkau. Karena ini panggilan khusus buat hamba-hamba Allah yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, semoga salawat itu bersambung buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kita baca salawat. Kita memuji Allah atas nikmatnya. Tapi kita bisa ngerti Islam ini juga karena diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita, langkah-langkah kita, desahan nafas kita isi dengan salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngelihat orang mobilnya mewah, rumahnya indah, baca apa? Masya Allah, kan? Seperti itu. Sambil salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat rizki seperti itu. Salawat terus. Tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Selesai. Kegundahan di hatimu akan dihilangkan, dosamu akan diampunin. Al-bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang pelit, orang yang kikir. Siapa? Apakah orang yang ketika ada kotak amal enggak ngasih? Biasa. Biasanya kalau ada kotak amal lewat, Masya Allah jemaah, itu yang dicari uang besar apa uang kecil? Uang kecil, yang kecil-kecil. Kalau nggak ada uang kecil nggak jadi ngasih. Jadi dompetnya dimasukin lagi, dilihat, nggak ada. Lewat, Masya Allah, Masya Allah. Itu pelit, tapi ada yang lebih pelit dari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil yang disebut orang pelit, alladzi dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Dia adalah orang yang namaku disebut di sisi dia, dia tidak bersolawat kepada aku. Dengar nama Muhammad, diam. Subhanallah. Dengar nama Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi kita Muhammad masih diam semuanya. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada orang-orang yang pelit, ada aja mah. Mungkin belum biasa bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ibunda Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Saudah, untuk Juwairiyah, untuk Zainab, untuk Maimunah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah. Semoga salat itu bersambung untuk mereka dan juga untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Ruqayyah, untuk Ummu Kalthum, untuk Zainab, untuk Fatimah Az-Zahra, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk cucu Nabi, untuk Hasan dan Husain dan anak keturunan mereka. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya menyampaikan agama Allah ini. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ustadz, para imam, khususnya para kiai dan para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini, bisa berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk nu'min sa'ah untuk menambah keimanan kita. Karena tidak sedikit di antara kita yang 24 jam cari dunia. Dari pagi sampai sore yang dicari dunia. Sampai ibadahnya pun untuk dunia. Nggak cari akhirat.
Dia beranggapan bahwasanya kehidupan ini tidak akan selesai. Padahal siapa yang tidak mati? Yang kaya mati. Yang pejabat mati. Yang presiden mati. Semuanya mati. Tapi kenapa kita kok nggak siap-siap untuk kematian itu sendiri? Kita yang dicari, subhanallah. Pagi bangun tidur. Apa yang dilihat? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang tua mungkin belum. Yang anak-anak muda biasanya bangun tidur yang dibuka HP. Lihat ada SMS, ada apa. Bangun tidur itu yang dibaca Nabi apa sih? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Mati kita tidur itu jamaah. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya akan kembali kita jamaah. Jadi kita bangun tidur disuruh ingat mati. Bangun tidur. Mau tidur, baca apa? Bismikallahumma amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Jadi semua kehidupan kita diingatkan kalau kita ini bukan penduduk dunia. Bukan. Kita ini penduduk surga. Karena kita mengetahui bapak kita pertama kali ditaruh di mana? Di surga. Nabi Adam di surga. Gara-gara satu dosa diturunkan dari surga. Apa mungkin kita dengan 10 dosa masuk surga jemaah? Dosanya Nabi Adam apa sih? Berzina. Meninggalkan sholat. Tidak. Ya Allah, Nabi Adam itu cuma nggak boleh makan pohon, buah dari sebuah pohon, cuma itu, dan beliau ambil. Ini sebagai pertanda bahwa kita untuk kembali ke akhirat itu, kembali ke surga itu butuh perjuangan. Nggak gampang. Ada seorang ustadz, seorang syekh besar. Suatu hari saya duduk bersama dia. Baru kenal, dia cerita, dari mana ente? Kata dia. Saya dari Indonesia, Syekh. Katanya, oh Masya Allah, saya sudah sampai ke Indonesia. Dia udah keliling dunia. Lalu kita tanya, Syekh, bisa kau kasih kita faedah? Kau keliling dunia itu, apa pelajaran yang paling mengesan dalam kehidupan? Kata Syekh, manusia tidak ada puasnya. Yang aku dapat pelajaran di sana. Aku berjumpa dengan berbagai macam manusia. Semuanya tidak ada puas. Itu manusia. Ana lihat ketidakpuasan mereka, kata Syekh. Karena mereka bukan penduduk bumi. Bukan. Apapun yang didapat manusia. Berapapun yang dikumpulkan oleh manusia, dia tidak akan pernah puas. Dia baru akan puas kalau dia kembali ke kampung halamannya. Di mana kampung halamannya? Surga. Kalau kita kembali ke surga, baru kita akan merasakan kepuasan. Karena di sana fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di sana tuh segala yang diinginkan oleh jiwa, segala yang menyejukkan pandangan ada di sana. Dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian akan kekal di dalamnya. Karena kalau di dunia, antum bapak-bapak punya uang 1 miliar. Berapa tahun punya uang 1 miliar? Punya rumah mewah. Berapa tahun punya rumah mewah? Punya istri cantik. Berapa tahun punya istri cantik? 70 tahun. Sudah nggak cantik lagi istrinya. Udah selesai. Tapi di akhirat kalian kekal di dalamnya. Maka kenapa kita disibukkan
dengan mencari dunia yang pasti ditinggalkan. Ada yang nggak percaya kalau dia bakal mati? Ada. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Celaka orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat. Siapa orang itu? Mereka yang sukanya ngumpulkan dunia dan ngitung. Dihitung terus. Bukan gak boleh ngitung duit ya maaf. Boleh. Tapi jangan kerjanya cuma ngitung duit. Ya dapat duit dihitung. Tumpuk lagi Masya Allah. Dilihat dibuka lemari besinya Masya Allah. Banyak duit anak ini ya. Tutup lagi. Besok dapat hitung lagi Masya Allah. Berapa sudah? Kerjanya ngitung duit. Yahsabu anna malahu akhlad. Dia mengira bahwasanya harta benda dia akan membuat dia tambah umurnya. Akan membuat dia kekal dan abadi. Tidak jamaah. Kalla. Nggak bakalan. Kenapa kita disibukkan dengan sesuatu yang kita tahu bakal kita tinggalkan? Yaqulu ibnu Adam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulu ibnu Adam. Anaknya Adam itu mengatakan, mali, hartaku, kata dia. Kata Rasulullah SAW, mana sih hartamu? Walaysa min malik. Allah ngasih tahu, Rasulullah SAW memberitahu kita tentang harta kita, tentang rizki kita. Jadi kalau bicara rizki itu adalah yang bermanfaat buat kita. Kalau hasil, jumlah. Kita punya ini, punya itu, itu hasil kita. Tapi belum tentu rezeki kita. Karena bisa jadi rezeki orang lain. Bisa jadi rezeki anak kita. Karena anak kita yang memanfaatkan. Kita nggak dapat apa-apa. Kita akan dihisap dengan uang yang kita kumpulkan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Anak ada mengatakan hartaku. Walaysa laka min malika illa ma akalta. Hartamu itu yang kau makan tuh. Itu yang kau makan itu hartamu. Kemudian jadi kotoran. Wa ma labista fa ablait. Yang kau pakai. Kemudian usang bajunya jadi rusak. Itu rezekimu, itu hartamu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa abqait. Yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Jadi pada hakikatnya orang yang bersedekah adalah orang yang menabung. Maka kalau kita mau nabung, kalau ada kotak amal, kita punya uang 1 juta, 2.000, 100.000 10 lembar, sama 2.000 1 lembar. Yang mana yang ditabung? Yang 2.000. Orang itu Masya Allah. Kok itu mau nabung? Kok 2.000? Orang kalau mau nabung mesti anak kepingin banyak yang anak tabung. Nggak akan anak hambur-hamburkan. Ini yang akan anak tabung. Tapi orang kadang kala kurang yakin. Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di awal-awal Islam yang turun itu surat-surat pendek. Dan surat-surat tentang hari akhir. Tentang kiamat. Coba baca, juz amma itu 95% turun di Mekah. Berkaitan dengan apa? Dengan kiamat dan hari akhir. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, tentang satu berita yang besar. Tentang kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika datang kiamat besar, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang tuh kiamat, idza samaa'un fatarat, idza syamsu kuwirat, idza samaa'un syaqqat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal qari'ah. Semuanya tentang kiamat. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita mau beramal.
Kita kalau tahu bahwasanya kita akan dibangkitkan, akan dihisab, keyakinan itu yang mendorong kita beramal. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang bekerja di sebuah perusahaan dari tanggal 2. Gajian di Semarang tanggal berapa, jemaah? Iya, tanggal berapa? Tanggal berapa gajian di sini? Tanggal 1, Masya Allah. Tanggal 2 digaji? Enggak. Tanggal 3 digaji? Tanggal 10? 20? Tapi tetap kerja. Kenapa? Padahal enggak digaji. Dari tanggal 2 sampai tanggal 20 kan enggak digaji. Sampai tanggal 30 digaji. Enggak. Tapi kenapa kerja? Karena beriman tanggal 1 dapat gajian. Nah, karena dia punya keyakinan saya tanggal 1 digaji, maka saya kerja. Bapak yang nggak digaji, wah pasti gaji, pasti. Kapan? Nanti tanggal 1. Begitu pula kalau kita yakin dengan akhirat kita. Kenapa bapak kok sholat? Bapak kenapa sholat? Katanya dia, nanti saya akan dapat surga. Yakin bapak? Yakin saya. Kapan pak? Nanti. Masih lama pak. Iya, tapi saya yakin. Kayak tadi. Orang dari tanggal 2 nggak digaji tetap dia kerja. Tanggal 10, pak masih lama tanggal 3, tanggal 1 gajiannya. Masa bapak tetap bekerja? Tetap saya bekerja. Karena saya yakin kalau saya akan mendapatkan. Dan itulah orang-orang yang beriman. Tatkala kita sudah meninggalkan dunia ini, nanti akan ada padang mahsyar. Kita yakin dengan adanya padang mahsyar, dibangkitkannya orang dari kuburan. Karena kalau tidak ada hari kiamat jemaah, tidak ada hari kebangkitan, maka akan banyak kezoliman yang tidak terbalaskan. Gimana orang-orang yang zalim itu? Yang ngambil hartanya negara umpamanya, yang ngambil harta kita, yang nyakitin kita, sedangkan dia di dunia belum dibalas. Tapi dengan adanya hari akhir, seorang itu mempersiapkan diri. Allah bercerita tentang bagaimana pembagian rapot di hari kiamat. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada yang tersembunyi. Kita di sini nih, di kajian ini sekarang, kita menyimpan banyak sesuatu di hati kita. Kita mikirkan apa? Ada yang mikirkan, ya Allah, kok ngantuk banget ya. Seperti itu. Yang mikirkan nanti dagangan gimana, macam-macam pikiran. Pada hari kiamat jemaah akan ditampakkan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ada orang yang Masya Allah, di depan umum baik. Baik banget. Tapi di rumah bersama istrinya buruk sekali. Kalau ketemu orang lain Masya Allah tersenyum kata dia. Istrinya ngomong, bohong dia katanya. Dia kalau di rumah ngomongnya buruk di rumah. Ada yang seperti itu. Maka orang yang paling kenal dengan kita pada hakikatnya siapa? Istri kita. Saya selalu mengingatkan, bapak-bapak ini banyak yang bermuka dua. Pakai topeng dia. Kalau keluar rumah, Masya Allah. Ahlan, gimana kabarnya? Gitu kan. Sampai rumahnya, langsung merengut. Ya Allah, kau baru ketemu temanmu tersenyum. Masa masuk rumah sudah seperti itu? Ada orang seperti itu. Maka saya usulkan nanti mudah-mudahan kalau suami ibu-ibu minta surat keterangan baik dari kepolisian, itu harus ada tanda tangan istrinya. Supaya suaminya benar baik apa enggak ini. Soalnya kalau polisi tahunya cuma di luar. Enggak ada kriminal ya, udah kasih tanda tangan baik. Belum tentu baik orang ini. Tapi kalau istrinya bilang baik, insya Allah baik. Walaupun pakai sogoan kadang-kadang minta tanda tangan sama istrinya, tanda tangan lah kau, aku kasih hadiah. Tapi pada hari kiamat jemaah nggak ada, semua akan ditampakkan. Tu'raduna, tidak ada yang tersembunyi. Kita pernah berbuat dosa sekecil apapun akan didatangkan. Kita ingat dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan kita lihat dan pada hari itu kita melihat. Jadi kalau mau capek
Di sini, jangan di sana. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, menyeru, mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah. Baca nih buku ana nih, baca rapot ana ini. Dia dengan bangganya mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab nantinya. Aku yakin. Maka aku beramal. Subhanallah. Keyakinan itu yang membuat kita mau beramal. Mau meninggalkan sedikit dari kesibukan dunia. Ketika azan dikumandangkan, kita mau bergerak meninggalkan semua pekerjaan kita, datang ke rumah Allah. Kadang-kala orang berpikir, kenapa kau ke masjid? Aku yakin langkah-langkahku akan ditulis sama Allah. Satu, diangkat derajatku. Aku yakin sholat di masjid dapat 27, sholat di rumah cuma dapat 1. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Maka orang yang seperti ini berada dalam kehidupan yang diridhai. Maka para jamaah, kita tinggal mempersiapkan diri kita. Adapun yang mendapatkan catatannya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa ma adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang yang dapat catatannya dengan tangan kirinya, dia mengatakan, andai kata aku enggak dapat bukunya ini. Karena dia merasa nggak yakin dengan hisab itu. Walam adri ma hisabiyah, aku nggak perlu tahu apa yang di dalamnya. Karena dia sudah tahu. Kalau nerima dengan tangan kirinya, maka neraka tempat dia. Lalu dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Hartaku nggak berguna buat aku. Nggak berguna. Kedudukanku halaka anni sultaniyah, jabatanku, kedudukanku yang tinggi, semuanya hancur, nggak ada gunanya. Semuanya hancur. Betul jamaah. Kalau kita mendatangkan pada hari kiamat sepenuh bumi ini, wa mithlahuma, 2 kali lipat kita bawa untuk menebus diri kita dari neraka, nggak akan cukup jamaah. Karena dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khudhuhu faghulluhu tsummal jahima sallu. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka kalau bicara tentang sakitnya di sana, betul, sakitnya itu di sana. Bukan di sini, jamaah. Kalau sekedar orang itu subhanallah bangkrut, sakit, kena stroke. Berapa tahun dia kena stroke? 70 tahun, 100 tahun, sebentar. Coba kita lihat orang-orang yang sudah umurnya 70 tahun. Dia nggak merasa 70 tahun, ya Allah, sebentar sekali. Tapi kita tahu satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kalian. Kita menghitung 1000 tahun sama. Berarti nggak ada apa-apanya hidup di dunia kalau cuma 70 tahun. Mau sakit, mau susah, jadi orang miskin 70 tahun nggak masalah. Tapi yang penting di sana berbahagia. Daripada bersenang-senang 70 tahun tapi setelah itu susah. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Apa kata beliau? Ini disuruh berhenti apa? Masyaallah. Oh bukan. Ana izin minum jamaah ya. Bismillah. Sambil nunggu suaranya berhenti.
Alhamdulillah. Sampai di mana barusan ya Allah? Sakitnya di sana. Iya, sakitnya di sana memang. Iya, kehidupan kita. Berapa tahun kita di dunia? 70 tahun. Kalau 70 tahun kita itu di atas ranjang sakit, gak masalah. Nabi senantiasa berdoa. Iya, doa Nabi itu yang saya lupa. Beliau mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan jadikan musibah itu di agama kami, ya Allah. Kalau musibahnya di rumah, musibahnya di usaha, aman. Musibahnya di kelaparan, mungkin ujungnya mati. Tapi kalau musibahnya di agama, neraka tempatnya, jamaah. Kita bisa bayangkan. Tatkala kita membayangkan neraka, seharusnya orang yang paling sering ingat neraka itu ibu-ibu, karena dia sering berinteraksi dengan api. Bayangkan ibu-ibu kalau goreng ikan seger ya, mujair tuh, sering berapa lama jemaah? Sebentar sudah seperti itu wujudnya. Bayangkan kalau wajah ibu yang dimasukkan ke sana. Bayangkan kalau kita ini ada yang dorong ya, yang dorong kemudian memasukkan 2 menit aja, 2 menit. Subhanallah. Bagaimana kalau kekal dan abadi di dalamnya? Dan api dunia ini cuma 1/70 api akhirat. Nggak ada apa-apanya sama api akhirat. Nabi mengatakan, jangan jadikan musibah buat kami itu di agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu adalah ambisi kita yang terakhir. Karena orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi dia tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang menjadikan dunia itu ambisi dia, Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan mata dia. Orang yang berambisi dunia adalah orang paling miskin di muka bumi. Itu azab dari Allah. Jadi dia kaya tapi miskin. Buktinya apa? Ya mungkin salah satu bukti, kita melihat orang-orang kaya yang ambisinya dunia, ada kuli bangunan ikut asuransi jemaah. Saya mau mengasuransikan sepeda saya ini Pak, kata dia, ini supaya nanti kalau tabrakan ada yang gantiin. Ada yang asuransikan? Nggak ada. Tapi orang yang mobilnya Alphard, asuransi. Asuransi jemaah. Rumahnya mewah, mungkin hartanya bisa dimakan 7 keturunan. Ikut asuransi jemaah. Kenapa ikut asuransi? Karena dia takut miskin. Dia takut miskin. Nanti gimana kalau pas tabrakan saya nggak punya uang? Nanti gimana kalau saya pas mati anak-anak sekolahnya gimana? Semua kemiskinan itu terus menghantui dia. Padahal hartanya sudah banyak, maka dia jadi dihantui oleh kemiskinan. Wa farraqa alaihi syamlah, urusannya ribet. Urusannya nggak ada yang mudah. Banyak orang kaya yang belum bisa berangkat haji. Tidak sedikit orang miskin yang berangkat haji. Kok bisa? Saya ingat di Jember punya tetangga ibu-ibu tua, rumahnya itu sangat sederhana. Pagernya dari kayu, dari bambu pagernya. Rumahnya itu rumah paling terakhir, sebelahnya sudah sawah. Saya biasa jahit baju di tempat ibu itu. Satu hari sama istri ke sana, tanya, "Mbah kemana?" Ada anaknya cerita, "Mbah berangkat umroh." Masya Allah, bisa berangkat umroh, kata dia. Saya lihat Masya Allah, padahal banyak yang lebih kaya dari dia nggak berangkat umroh.
Kenapa? Karena takut miskin. Tapi kalau orang akhirat jadi ambisi dia, aman kehidupan dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tuh orang yang ambisinya dunia tidak akan datang dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan buat dia. Para jamaah, bukan berarti orang kaya itu cinta dunia, bukan berarti. Nggak mesti. Karena ada orang miskin yang ambisinya dunia. Selalu menghayalnya itu dunia, saya kepingin ini, kepingin itu, ada. Maka bukan identik orang kaya itu dengan dunia, tidak. Adapun orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisi dan tujuannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan menjadikan kekayaan di dia itu di hatinya. Hatinya yang kaya. Dia tidak akan pernah takut bersedekah. Kata dia bismillah. Rasul mengatakan kepada Bilal, anfik ya Bilal. Wala takhsha min dhil arsy iqlala. Bilal, keluarkan kau. Kau jangan takut dari Allah yang memiliki arsy itu, dari kekurangan jangan takut. Karena orang yang ambisinya akhirat, subhanallah ya. Saya ingat dengan cerita di Solo, Masya Allah, itu orang kaya. Kalau beli baju 2, kalau ngasih belanja istrinya 2. Ngasih belanja istrinya, umpamanya 3 juta, 3 juta dikasihkan ke yayasan yatim piatu. Sama. Beli mobil 2. Anak-anaknya sampai menegur bapaknya, Pak, kalau baju 2 nggak apa-apa, tapi mobil 2 Pak, jangan, itu dia. Mobilnya buat anak-anaknya aja gitu kan. Apa kata bapaknya? Nah, bapak ini bukan hanya pingin pakai baju di dunia. Ayah ingin pakai baju di akhirat juga. Ayah tidak ingin cuma naik mobil di dunia, di akhirat nanti jalan kaki. Abah juga ingin di akhirat nanti bisa naik mobil. Subhanallah. Jadi dia jadikan tujuannya itu akhirat. Orang Islam harus kaya. Dan kita harapkan semua yang ada di masjid ini jadi orang-orang kaya. Tapi yang jadi hambanya akhirat. Bukan kaya jadi budak dunia. Nggak enak jadi budak dunia. Budak akhirat. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Cari akhirat. Allah ngasih rezeki akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu kau hidup di dunia. Kita butuh ongkos. Jangan bersedekah terus, anaknya melarat. Istrinya nggak dikasih belanja. Karena ada orang yang Masya Allah, dia mungkin, wah tenanglah, Allah yang bakal ngasih. Iya, Allah yang bakal ngasih. Tapi Allah mewajibkan kepadamu untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrimu. Kasih nafkah kepada anak dan istrimu. Masyaallah muslimin, kembali. Orang ini yang menjadi anak akhirat, ambisinya akhirat. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Jama'a alaihi syamlah. Urusannya akan Allah sederhanakan, enggak ruwet urusannya dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang mengejar dia, sedangkan dunia itu enggak mau. Dipaksa untuk mendatangi orang itu. Dan realita membuktikan. Kita lihat orang-orang yang menjadi orang-orang baik dalam dunia ini. Orang-orang yang suka bersedekah, yang amal kebajikannya Masya Allah, dunia Allah buka buat dia. Saya juga masih ingat dengan kisah jemaah haji dari Kediri insya Allah, atau dari Madiun, Ana masih lupa dengan. Dia berangkat udah tua, 60 lebih umurnya. Saya berjumpa dia di Masjid Nabawi, saya tanya, Bapak sudah haji berapa kali? 3 kali. Masya Allah. Gimana ceritanya Bapak haji 3 kali plus semuanya? Plus itu bayarnya ibu-ibu berapa sekarang yang haji plus bayarnya? 80 juta kira-kira? Itu 80 juta. 3 kali dia berangkat haji. Lalu saya tanya, Bapak gimana kok bisa berangkat sampai 3 kali? Kata dia. Dia cerita, waktu pertama kali saya berangkat haji. Pulang dari haji saya ngomong, cukup saya haji sekali. Kalau saya punya rezeki, saya mau bangun masjid di kampung.
Akhirnya saya pulang Ustaz, sampai kampung dapat rezeki. Saya bangun masjid. Selesai masjidnya sudah jadi, rezeki itu masih datang. Maka saya daftar haji lagi. Udah nggak berangkat haji. Yang kedua, setelah yang kedua saya ngomong, sudah cukup 2 kali saya berangkat haji. Kalau saya punya rezeki, saya akan ngaspal jalan di kampung. Dia ingin berbuat baik kepada orang-orang di kampungnya. Dan begitulah seorang muslim. Seorang muslim itu tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannasnya harus baik. Dia niat setelah haji dia mau ngaspal jalan. Saya aspal jalan di kampung Ustaz, masih dikasih rizki sama Allah. Daftar haji lagi saya. Nggak takut miskin jamaah. Kita kalau sedekah takut. Berapa banyak orang yang mau berangkat haji mikir 80 juta. Masya Allah. Kalau dibuat modal, Masya Allah. Kita tahu bahwasanya beli mobil wajib apa nggak wajib? Nggak wajib beli mobil. Haji wajib apa nggak? Wajib. Tapi banyak orang lebih milih beli mobil daripada berangkat haji, kata dia. Padahal nggak wajib beli mobil. Boleh beli mobil, nggak haram beli mobil, enggak. Cuma kita supaya tahu nih, mana yang seharusnya kita lebih dahulukan. Kalau kita punya rezeki, mampu ya, dalam artian kita tidak menelantarkan orang lain, berangkat haji. Itu orang nggak takut miskin, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menjadikan ambisinya akhirat, dunia akan datang kepada dia, sedangkan dia menolak-nolak, sudah datang terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada masalah musibah agama. Banyak orang kalau telat kerja, gajinya dipotong. Itu dia bingung ya, Masya Allah. Mungkin dia telat mengadakan pertemuan bisnis, seharusnya dapat untung 10 juta, hilang 10 juta. Dia akan marah-marah sama istrinya. Wah, gara-gara ente ini, kata dia. Ana jadi kehabisan keuntungan, itu kata dia. Masya Allah. Tapi tidak sedikit orang yang kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, biasa-biasa aja. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, jemaah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kita sering ketinggalan itu biasa. Nggak ada masalah. Tapi kehilangan keuntungan 1 juta saja kita sudah muring-muring. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Oh, ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Naam, jamaah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau ada orang yang mau ngasih kita mobil Alphard, antara 2 nih, ente dapat mobil Alphard atau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita milih mana? Milih Alphard kita saatnya, nggak apa-apa nggak 2 rakaat sebelum subuh. Karena kita ukurannya dunia. Ukurannya dunia, jamaah. Padahal kata Rasul lebih baik dari dunia dan isinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, Nabi itu orang kaya apa orang miskin, jemaah? Kaya apa miskin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Miskin. Tapi beliau adalah orang yang paling baik, paling dermawan. Pernah kata Aisyah, berlalu rembulan. Datang rembulan selanjutnya. Kemudian datang rembulan selanjutnya. Walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan di rumah Nabi kompornya enggak hidup. 2 bulan enggak hidup kompornya, jamaah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia, jamaah. Pernah tidur beralaskan tikar. Dan pakaian Nabi dulu kalau nggak pakai gamis, beliau pakai selendang. Kayak model pakaian orang kalau ihram, sarung sama selendang. Kadangkala selendangnya jatuh, maka punggungnya itu langsung terkena tikar. Nabi bangun, membekas di punggung Nabi itu bekasnya tikar, jemaah. Umar bin Khattab nangis melihat hidupnya Nabi susah seperti itu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh
Kaisar Romawi, ya, raja-raja Persia hidup bergelimang harta, sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Wahai Umar, ada apa peduliku dengan dunia ini? Permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang pengendara yang hendak melakukan perjalanan panjang. Kemudian dia berteduh di sebuah pohon sebentar, istirahat, lalu meninggalkan dunia. Meninggalkan pohon itu. Dan begitulah dunia ini. Nabi berapa tahun hidup di dunia? 63 tahun Hijriah, ya. Kalau Masehinya 61 tahun. Jadi kalau ada orang ngomong umur saya sekarang 63 kayak Nabi, beda. Karena Nabi hitungannya pakai Hijriah. Dan perbedaan antara Masehi dengan Hijriah kira-kira setiap 30 tahun itu 1 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi berapa tahun di gua? 309 tahun itu Hijriah, pakai komar. Pakai rembulan ngitungnya. Kalau Masehi 300 tahun cuma mereka. Rasul hidup 63 tahun di dunia, di muka bumi ini. Lalu di kuburan beliau hidup berapa tahun? Berapa tahun beliau hidup di kuburan? 1425 tahun. 1425 tahun. Karena Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Dan sekarang sudah 1436. Lebih lama mana hidup Nabi di muka bumi sama di kuburan? Di kuburan. Jadi yang harus kita persiapkan sebenarnya yang lama. Ambil bekal yang banyak. Orang kalau mau perjalanan 2 hari, maka dia akan ambil bekal untuk 2 hari. Kalau mau perjalanan untuk 60 tahun, cukup kau. Bekalmu 60 tahun. Tapi kalau mau perjalanan untuk 1500 tahun, maka kita harus mempersiapkan diri. Orang kalau sudah dibawa ke kuburan, semua lupa sama kita. Anak kita yang mencintai kita, ketika bapaknya mati, apa akan tetap ditaruh di rumah bapaknya? Nggak bakalan. Anak kita akan berubah. Dia akan cepat-cepat memandikan bapaknya. Mandikan. Kalau bapaknya pakai jam, pakai akik mungkin ya. Insya Allah. Dicopot sama anaknya. Semuanya dicopot. Ibunya yang meninggal, anting-antingnya akan dilepas, kalungnya dilepas, gelangnya semua dilepas. Lalu dibungkus ibunya, dibawa. Sudah selesai bu. Selamat tinggal. Betul. Walaupun rumah itu sertifikatnya nama kita. Mobil itu BPKB-nya atas nama kita. Mau kita bawa? Nggak bakal dibawa. Kita bakal ditinggal sendirian di sana. Bahkan diinjek-injek dengan anak kita di kuburan itu. Anak kita nginjek-injek kita di sana. Setelah itu berapa lama nangis? Seminggu? Nggak sampai. Sehari habis gitu selesai sudah. 60 tahun di dunia ternyata di kuburannya ratusan tahun. Fir'aun raja yang begitu dahsyatnya, yang dia mengaku Tuhan. Para sejarawan mengatakan hidupnya Fir'aun itu pada masa itu kira-kira 89 tahun atau 92 tahun dikatakan. Sedangkan dia di kuburnya di alam barzakh kira-kira sudah hampir 4.000 tahun. Dan setiap hari Allah mengatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Tiap hari ditunjukkan neraka kepada Fir'aun dan keluarganya. Tiap hari, pagi dan sore. Selama ribuan tahun. Cuma senang di dunia berapa tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingat, yatba'ul mayyit thalath. Yang akan mengikuti mayit itu 3 ke kuburannya. Harta, amal, dan keluarganya. Yang akan tinggal bersama kita hanya amal kita.
Jadi kalau mau capek, kalau mau sakit di dunia, jangan di sana. Jangan di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa belajar agama ini, supaya kita ngerti mana yang halal, mana yang haram ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan tiap bulan ada hari untuk mengecas keimanan kita. Kalau bisa tiap minggu alhamdulillah, nggak bisa tiap minggu, tiap bulan. Karena ada orang yang nggak pernah dapat siraman rohani. Akhirnya dia semakin jauh dari akhirat, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari masjid. Dan dia hidupnya susah. Karena itu azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menyibukkan diri kita dengan dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Masya Allah. Ini ada yang pertanyaannya niat jemaah. Karena di print. Jadi ditulis di rumah ini, Masya Allah. Ustaz, tolong nasihati untuk istri kami. Terutama istri saya yang paling cantik dan manis di masjid ini. Masya Allah. Bagaimana agar para istri bisa berakhlak semakin baik kepada suaminya? Nah, ibu-ibu nih. Banyak di antara kita menikah itu tidak tahu aturan pernikahan. Akhirnya yang ada, dia tidak melaksanakan tugas dengan benar. Seperti seorang karyawan yang masuk ke perusahaan, tapi dia nggak tahu dengan tugas dia. Dia tidak akan bisa melakukan tugasnya. Bahkan mungkin 2 hari dipecat sama bosnya. Sudah, pulang kau. Karena tidak tahu dengan kewajiban dan tugas dia. Begitu pula banyak kita ini menikah asal seneng. Pokok seneng kawin, sudah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang terjadi rumah tangga penuh dengan permasalahan. Kalau dikatakan tadi istri umpamanya, apa sih tugas istri? Istri bukan kepala rumah tangga. Jangan terpengaruh dengan televisi. Televisi itu kan ada propaganda gender, persamaan antara lelaki dengan perempuan. Apa sama lelaki dengan perempuan, ibu-ibu? Nggak sama. Nggak sama. Ibu-ibu itu diciptakan lebih perasa. Makanya kalau bapak-bapak suruh ngurusin anaknya, insya Allah tuh anak bakal digampar terus sama anaknya. Kita lihat guru TK, ada yang bapak-bapak. Guru TK, guru PAUD gitu ya, mesti ibu-ibu. Karena ibu-ibu, Masya Allah ya. Tugasnya ibu-ibu berbeda dengan tugasnya bapak-bapak. Tugasnya suami mencari nafkah. Karena kalau tidak seperti ini, rusak kehidupannya. Kalau suami istri umpamanya memaksa untuk bekerja, semuanya bekerja. Di dunia ini semua suami istri bekerja. Siapa yang ngurus anak-anak? Pembantu. Pembantu emang bukan istrinya orang. Istrinya orang juga dia. Dia juga punya anak. Yang ngurus anaknya pembantu siapa? Bapaknya? Enggak. Bapaknya juga bekerja. Terus siapa yang ngurus? Enggak ada yang ngurus. Mungkin kakeknya. Mungkin neneknya yang sudah tua renta. Akhirnya muncul generasi-generasi yang kita lihat sekarang. Begal-begal itu umpamanya.
Lahir dari mana sih begal itu? Dari planet Mars? Enggak. Lahirnya dari Indonesia sini. Dari rumah-rumah kita lahirnya. Dari bapak ibu yang dari Indonesia. Yang rata-rata mereka memang sibuk dengan dunianya, anaknya tidak diurusin. Itu yang terjadi. Oh enggak, harus persamaan laki dengan perempuan. Enggak mungkin sama. Umpamanya hamil. Apa bisa gantian? Persamaan. Tahun ini anak yang hamil, tahun depan ente yang hamil. Enggak mungkin jamaah. Secara fisik enggak mungkin sama. Dan secara psikis nggak sama. Karena memang diciptakan keduanya ini untuk bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Tugas mencari nafkah 100% adalah tugas suami. 100%. Istri boleh mencari nafkah dengan izin suami. Kalau tidak, aku yang wajib memberikan nafkah kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man khairun nisa? Siapakah wanita yang paling indah? Yang paling baik? Kata Rasul SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, Masya Allah. Karena apa? Karena cantik? Belum tentu. Karena ada orang cantik yang membuat hati suaminya sakit. Tapi orang ini karena akhlaknya, karena perbuatan dia, karena dia pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang kulitnya putih gelap. Putih tapi gelap. Dia tidak cantik. Tapi setiap kali suaminya pulang, dia yang membukakan pintunya. Bang, Mas, Masya Allah udah datang Mas ya. Masya Allah. Kadang-kala ada istri-istri yang suaminya datang sambil goreng gitu ya. Terus rambutnya pakai yang apa biasanya? Roll ya, sama pipinya putih-putih sini gitu. Oh, isteko Mas. Insyaallah dia. Ada suaminya datang, ya Allah kata dia. Kepingin keluar lagi tuh suaminya. Ngelihat istrinya kayak gitu. Kadang-kala tidak membuat hati tentram. Suami udah capek, lelah sampai rumah, yang dia harapkan itu buka pintu, aroma indah yang dia cium dari istrinya. Masya Allah, tambah cantik kau hari ini, Masya Allah. Subhanallah. Syarat kalau kau pandang dia, tentrem hatimu. Ingat, nggak harus fisiknya cantik, tidak. Tapi dia pandai melayani suaminya. Sehingga suaminya kalau di luar minum kopi, Masya Allah, lebih enak kopi istriku, Masya Allah. Tapi kalau suaminya selantiasa minum kopinya pembantu, dia ketika makan minum kopi enak, Masya Allah, enakan kopi pembantuku, itu dia. Karena istrinya nggak pernah bikinin kopi sama dia. Maka harus ibu-ibu harus hati-hati. Jadilah orang yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh istrimu, dia patuh. Juga suami harus tahu diri. Kalau nyuruh istrinya itu, minta tolonglah. Dengan bahasa yang indah, sehingga istrinya tidak seperti pembantu. Dia minta, mamanya panggil, sayang, boleh minta ambilkan air sayang. Minta seperti itu. Tapi kalau ngatakan, sini. Mana airnya ini? Masya Allah, iya mas. Dia ya nggak seperti itulah. Kalau nyuruh istri itu suruh dengan kata-kata yang indah ya. Istri harus taat. Ingat, ketaatan istri kepada suami tidak dalam semua hal. Selama perintahnya suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, harus taat. Kemudian perintah suami itu tidak bertentangan dengan fitrah dia sebagai wanita, nggak masalah. Tapi umpamanya suaminya lagi ngaji ya, Masya Allah, kemudian rumahnya bocor, dek, tuh bocor, naik. Ya, apa harus taat Ustadz? Suami saya nyuruh saya naik genteng gitu kan? Nggak harus taat. Karena ini bertentangan dengan fitrah perempuan. Perempuan masa suruh naik genteng? Ya enggak. Kadang-kala suaminya lihat ban mobilnya bocor. Mah, tolongnya diganti ya ban mobilnya. Insya Allah istri kita ganti ban mobil. Enggak, itu bukan termasuk yang harus taat. Karena ada perintah-perintah memang yang bukan fitrahnya dia. Dia enggak seperti itu. Maka harus taat, patuh. Umpamanya suaminya ngomong,
Dek, tolong jangan keluar dari rumah ya. Hari ini jangan keluar dari rumah, jangan ke tetangga minta. Jangan ke tetangga. Karena kalau ibu-ibu itu maksa ke rumah tetangganya. Istri suaminya datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anak-anaknya yang buka. Oh, ayah datang katanya. Mana ibu? Nggak tahu ibu kemana. Subhanallah. Itu akan membuat hati suami sakit. Yang ketiga, sifat istri yang soleha kata Rasulullah SAW. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau engkau sedang tidak di rumah, istri akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta suami. Maka itulah sifat istri yang soleha. Seorang wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, dan dia menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk surga silahkan. Dari pintu mana saja silahkan. Asal dia memberikan hak-hak suaminya dan hak Allah pertama, kemudian hak-hak suaminya. Jadi seperti itu berkaitan dengan istri ya. Kemudian suami juga berusahalah untuk senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Jangan memberikan, ada suami-suami yang ngasih semua uangnya kepada istrinya. Ada bapak-bapak? Ada enggak? Jadi semua gajinya, nih gaji saya sudah, ente yang ngurus. Tiap hari suaminya ngomong, Dek minta uang bensin. Nih 3.000 kata dia. 3.000. Allah kata dia. Enggak masalah istri kita mengatur keuangan di rumah tangga, itu tidak masalah. Tapi ingat, seorang suami punya kewajiban bukan hanya kepada istrinya. Seorang suami punya kewajiban kepada orang tuanya. Dia harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dia harus bantu orang tuanya. Kalau dia mungkin minta sama istrinya, Dek aku minta mau ngasih ibu. Itu akan membuat hati istri kita kadang-kala ibu lagi gitu kan. Ada yang seperti itu istri-istri. Maka kita demi menjaga perasaan istri kita, kalau ngasih orang tua kita nggak perlu tahu istri kita. Boleh ibu-ibu diam semua ibu-ibu. Ustaz harus lewat saya Ustaz. Enggak lah ibu-ibu. Karena ibu-ibu nanti akan menjadi seorang ibu, akan menjadi orang tua, dan anaknya akan menikah. Kita akan tahu bagaimana kalau anak lelaki kita dikuasain sama istrinya, sehingga lupa dengan kewajiban-kewajiban kepada orang tuanya. Itu sakit yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, bagaimana jika orang tua kita punya hutang kepada orang lain, tetapi mereka sudah meninggal, sedangkan kita tidak tahu akad hutang tersebut. Kemudian disampaikan kepada orang-orang, bagi yang merasa pernah meminjami uang, bisa meminta pelunasan kepada anaknya. Akan tetapi tidak ada yang mendatangi anak tersebut. Bagaimana agar kita bisa membantu orang tua kita mengenali hutang tadi? Subhanallah jamaah ya. Ini tanda-tanda anak yang soleh ya. Anak-anak yang tidak hanya memikirkan dirinya. Karena sebagian orang kalau bagi warisan itu langsung bagi. Dia lupa dengan wasiat orang tuanya. Lupa dengan hutang-hutang orang tuanya. Subhanallah. Jabir bin Abdullah. Bukan Jabir bin Abdullah, afwan. Abdullah bin Zubair. Ketika bapaknya meninggal berpesan, anakku, bapak ini banyak utangnya. Harta bapak tinggal satu. Ada kebun di sana, sama tanah. Itu harta bapak. Kau lunasi hutang-hutang bapak. Kalau kau nggak mampu melunasi hutang-hutang bapak, kau minta tolong sama tuannya bapak. Anaknya nggak tahu. Siapa tuanmu, wahai ayahanda? Apa kata Zubair? Allah. Kalau kau nggak bisa bayar utang, minta tolong sama Allah. Subhanallah. Itu anaknya Zubair, Abdullah bin Zubair, terus diumumkan. 4 tahun dia mengumumkan di musim haji. Dia nggak bagikan harta warisannya. Dia ngomong sama adik-adiknya, aku tidak akan bagi harta warisan bapak sampai 4 tahun aku umumkan di musim haji. Barang siapa yang punya hutang dengan Zubair, datang kata dia. Setelah 4 tahun baru harta itu warisan itu dibagikan. Karena memang kita tahu harta warisan itu sebelum jadi hak kita, ada 2 hak yang harus dikeluarkan.
hak hutang dan hak wasiat. Selesai hutang dan wasiat disempurnakan, baru boleh dibagi warisan itu. Maka Allah senantiasa mengingatkan di surat An-Nisa, min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan dibagi setelah wasiat dan hutang. Kalau ternyata orang tuanya nggak meninggalkan wasiat, umpamanya, tapi punya hutang yang kita tidak tahu, bismillah, terus kita umumkan mungkin selama 1 tahun 2 tahun ya, kita berusaha mencari tahu. Lalu kalau memang tidak ada, silahkan warisan itu dibagi. Dan kita banyak-banyak berbuat kebaikan untuk orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita, bersedekah untuk orang tua kita pun ya, insya Allah itu akan sampai kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah, kebanyakan di antara kita tuh Islamnya keturunan. Bahkan entah di sini, tapi di Gunung Merapi itu banyak orang Islam abangan. Islam tapi nggak sholat. Seperti itu. Kadangkala sholatnya asal-asalan, ya. Sholatnya sak kenaknya. Biasanya kalau zuhur sama asar nggak sholat karena ke sawah. Kapan sholatnya? Maghrib sama isya. Maka untuk orang-orang yang nggak ngerti dengan ibadah yang benar, tugas kita. Saya membaca buku judulnya Kristen Jawa. Di situ diceritakan bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia ini 2 kali, 2 periode. Periode pertama, periode pengislaman Jawa. Pokok Islam. Yang dulu ada acara namanya sekaten mungkin. Sekaten itu dari acara syahadaten. Jadi orang itu pokoknya syahadat. Dia pokoknya syahadat sudah Islam, tapi belum sholat, belum apa, macam-macam. Pokoknya dia sudah syahadat. Fase itu yang pertama dilakukan oleh Wali Songo, pengislaman Jawa. Setelah itu ada fase kedua, penyempurnaan Islam mereka. Bagaimana Islamnya itu Islam beneran, bukan hanya namanya Muslim. Bukan cuma KTP yang Muslim. Fase kedua itu sampai hari ini belum selesai. Karena apa? Di buku itu diceritakan karena masuknya Belanda. Jadi usaha Wali Songo itu dengan masuknya Belanda, itu akhirnya disibukkan dengan perang. Melawan Belanda. Kemudian Belanda membawa misi Kristen. Karena kita tahu agama orang-orang Belanda adalah agama Kristen. Indonesia nggak ada yang kenal Kristen. Sebelum datangnya Portugis sama datangnya Belanda, nggak ada orang Jawa atau orang Indonesia yang agamanya Kristen. Ketika itulah fase penyempurnaan Islam itu nggak selesai. Karena perang terus, maka sekaranglah masanya kita terus mengajarkan Islam yang benar ya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana sholat yang benar. Karena masih ada orang yang sholat, masya Allah. Ada orang sholat, saya dapat foto, videonya. Sholat itu kayak dikejar maling. Sholat 4 rakaat 40 detik. Antum bisa bayangkan. 40 detik. Saya ngelihat, ya Allah, yang dibaca itu apa gitu. Ada yang seperti itu. Dan ini tugas para imam masjid ya. Imam masjid itu tugasnya besar. Karena apa? Karena banyak orang yang asal sholat yang dia harus ngasih tahu. Makanya imam itu nggak seperti orang jadi makmum. Jadi makmum tinggal Allahu Akbar. Tapi kalau jadi imam, dia harus melihat makmumnya. Sofnya dirapikan. Nabi itu subhanallah. Sebelum jadi imam, namanya imam ini pemimpin jamaah. Kalau ternyata jamaahnya makmumnya belum siap, ya disiapkan dulu. Jangan langsung masuk Allahu Akbar, makmumnya belum ada. Kata dia ini makmumnya di sawu sufufakum, safnya rapatkan dulu, seperti itu. Itu termasuk sunnah-sunnah. Makanya imam itu kenapa harus punya ilmu? Karena dia harus tahu jadi imam bagaimana. Nabi itu jadi imam. Gimana Nabi kalau jadi imam?
Oh, Nabi meluruskan softnya. Kadangkala Nabi itu selesai sholat ngasih tahu jamaah makmumnya. Beliau mengatakan, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yamsakhallahu ra'sahu ra'sa himar. Oh, kama qala Rasul SAW. Apa enggak takut orang itu yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah rubah kepalanya kepala keledai. Jadi ada orang jamaah kita ini yang sholat Masya Allah. Imamnya belum berdiri, dia sudah berdiri. Imamnya belum Assalamualaikum, dia sudah Assalamualaikum. Masya Allah. Maka tugas siapa yang membetulkan mereka? Imam. Karena kebanyakan orang itu sholat, ya asal sholat ya. Alhamdulillah saya sholat Ustaz. Nah, sekarang harus dikasih tahu. Makanya kenapa pengajian-pengajian itu penting. Kita hadir ke majelis ilmu itu untuk menambah ilmu. Saya sudah sholat selama 40 tahun. Kira-kira benar nggak sholat saya? Maka kita dari mana kita tahu benar atau tidak? Ya belajar. Belajar ilmu. Paling nggak ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Kalau orang tua kita yang nggak ngerti, ya kita pelan-pelan ya. Ngajarin orang tua kita. Kadang-kala ada orang tua yang sholatnya asal-asalan. Atau bahkan di Jawa ini banyak Islam kejawen. Islam tapi masih memberikan sesajen. Ada nggak? Nggak tahu di Semarang ini. Tapi di Jember itu masih ada. Jember kan pantai selatan ya di sana ya. Itu kalau orang acara tertentu mereka sembelih kerbau, dihadiahkan, dilemparkan ke laut. Bayangkan, yang nganter itu pakai topi haji, perempuannya pakai kerudung. Padahal ini sesajen bukan buat Allah. Bukan. Sedangkan ketika dia sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sholatnya dia mengatakan sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah rabbul alamin. Tapi kenapa kita memberikan sesajen kepada selain Allah? Itu masih ada di Indonesia. Dan ini PR buat kita. Karena orang-orang masih mengatakan, oh Ustaz, yang penting kan bacaannya. Bukan bacaannya yang penting. Yang penting bagaimana kita beribadah ini untuk Allah semata. Sekali lagi tadi, yang usaha Wali Songo itu harus kita sempurnakan. Kita harus sekarang berusaha bersama-sama. Kalau memang dengan datangnya Belanda belum bisa pengajian-pengajian dulu sampai dikatakan nerjemahkan Al-Quran nggak boleh. Saya mau tanya, ada nggak terjemahan Al-Quran bahasa Jawa? Ada. Sudah dicetak. Sudah dicetak. Masya Allah. Tahun berapa dicetak? Nah, bisa tahu sudah ada Injil terjemahan bahasa Madura. Dulu pada zamannya Belanda. Jadi pada masa itu Belanda itu melarang bagaimana orang Islam itu tetap nggak ngerti dengan keislaman. Itu terjadi. Maka alhamdulillah kalau sudah ada terjemahan bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, bahasa lain, karena memang kitab mereka itu sudah diterjemahkan. Maka kita harus belajar, harus ngerti. Ya tadi dengan usaha bersama-sama. Para imam masjid, para takmir masjid, bismillah bagaimana masjidnya makmur. Saya ingat dengan seorang kiai dari Kediri. Ketemu haji dia ngomong. Subhanallah, dia ingin mengamalkan di Mekah Madinah itu kadangkala kalau habis subuh atau habis asar membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin baca satu hadis, dua hadis sama terjemahannya, selesai. Pak Kiai itu saya ingin mempraktekkan di Indonesia supaya jemaah yang sholat itu pulang dapat ilmu. Tiap hari kalau baca satu hadis atau satu ayat tiap hari diterjemahkan. Umpamanya tiap hari menerjemahkan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tiap hari 3 ayat. Selesai sholat dibacakan, nih artinya. Seperti ini. Jadi pulang orang punya ilmu. Nanti selesai kita memulai juz amma. Umpamanya arti dari juz amma itu dibacakan tiap hari. Imamnya mungkin kalau untuk ceramah tidak semua imam bisa. Tapi kalau sekedar baca insya Allah bisa.
Orang Quran terjemahan ada, mau kitab Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi, itu dibaca supaya orang Islam ini kembali kepada agama Allah dan ngerti agamanya. Demi menyempurnakan dakwah Wali Songo dahulu yang mereka menyebarkan Islam dengan fase pengislaman aja. Jadi pokok Islam. Makanya ada juga Islam yang iling. Kenapa nggak sholat? Yang penting kan iling, Ustaz. Subhanallah. Ya itu termasuk pemahaman-pemahaman yang harus dibenarkan. Masya Allah. Khusyuk itu apa dan cara menerapkannya dalam setiap ibadah kita, terutama dalam sholat. Ini kayaknya sampai jam 7 gitu aja, Pak. Ya, bicara tentang khusyuk. Khusyuk itu adalah ketundukan hati kita dan kehadirannya dalam ibadah itu. Hati kita tunduk dan hadir di dalam sholat itu. Jadi ada orang sholat, kita akan dapat pahala dari sholat kita yang hati kita ada dalam sholat itu. Kata Nabi, ada orang yang sholat, sallallahu alaihi wasallam, cuma dapat separuhnya pahalanya. Ada yang dapat sepertiganya, ada yang dapat sepersepuluhnya, ada yang tidak dapat apa-apa. Sholat tapi nggak dapat apa-apa. Karena mulai Allahu Akbar sampai at-tahiyat dia nggak ada. Ketika imamnya assalamualaikum, lagi sholat saya, waalaikumsalam, seperti itu. Ada orang yang pikirannya nggak dalam sholat, jemaah. Maka khusyuk itulah khusyuk. Bagaimana cara mendapatkan khusyuk? Salah satunya dengan kita mempersiapkan hati kita. Adanya sholat qobliyah itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian bapak-bapak berangkat ke masjid itu membantu khusyuk. Karena apa? Dengan dia berangkat ke masjid, dia sudah mempersiapkan hatinya untuk sholat. Beda dengan kalau di rumah, baru Allahu Akbar, ting nong, sopo. Jadi kita sudah kondisinya, tapi kalau di masjid, Masya Allah. Makanya di masjid kenapa selalu dikasih HP harap dimatikan? Karena mengganggu. Orang ke masjid itu kepingin khusyuk dia di sini, kepingin tenang. Kalau ada suara-suara seperti itu, dengan adanya qobliyah, kemudian memahami maknanya ya. Kita yang sholat mamanya selama 30 tahun nggak tahu sama artinya Al-Fatihah. Maka dibaca, apa sih artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ketika tahu kita artinya Allah, iyyaka na'bud, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ketika kita punya permasalahan dan kita sampai ke ayat itu, akan semakin khusyuk. Karena kita tahu, ya Allah, yang bisa menyelesaikan masalahku cuma Engkau, ya Allah. Cuma Engkau. Maka itu akan membantu kita lebih khusyuk, bacaan, ruku, sujudnya ya. Kemudian bagaimana kita mencontoh salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya Allah. Nah. Ini pertanyaannya butuh satu pengajian semua jemaah. Ini ada yang satu pertanyaan 3, yang satu Ustaz mohon penjelasan secara ringkas bagaimana nadhor, khidbah, kemudian sampai walimah. Masya Allah. Kayaknya ini nanti kita usahakan bisa terus berjumpa dalam kajian-kajian seperti ini. Semoga masjid-masjid ini dan masjid-masjid yang ada di daerah apa namanya ini? Gunung Pati ya. Mudah-mudahan masjid-masjid itu bisa makmur dengan orang-orang yang sholat ya. Dengan orang-orang yang mengaji. Dengan seperti itu umat Islam bisa jaya dan tidak diinjak-injak oleh orang-orang non-muslim seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas sebagian pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita dikumpulkan bersama kembali, kalau tidak di dunia, di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.